Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Halo, apa kabar? Bagaimana Bapak Ibu, baik-baik saja? Puji Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Meski kita masih ada di pelayanan lewat online, namun kita tetap percaya bahwa berkat Tuhan tetap dinyatakan buat setiap kita. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Sesungguhnya berkat dan pertolongan kita datangnya dari pihak Allah, Khalik langit bumi dengan segala isinya. Turunlah kiranya ke atas kita damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih, serta kemurahan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh-Nya yang kudus, berkenan memberkati setiap kita yang datang untuk berbakti dan beribadah kepadanya. Haleluya, yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Kita langsung saja Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Amsal 3 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya ulang sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali diajak untuk percaya kepada Tuhan. Berkali-kali kita seringkali diingatkan bagaimana kita seharusnya mengandalkan Tuhan. Dan pagi hari ini pun saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu untuk mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan percayalah, masalah sebesar apapun tidak punya arti apa-apa di hadapan Tuhan. Bahwa hidupmu untuk mendekat kepada Tuhan, maka engkau melihat masalahmu nampak kecil, karena kita percaya bahwa Tuhan beserta kita dan menjamin hidup kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu masih merasakan betapa sulitnya menghadapi kenyataan hidup. Bapak Ibu merasa saat ini apa-apa terasa mahal. Karena pendapatan kita semakin kecil. Bapak Ibu mungkin merasa saat ini hidup seolah-olah penuh dengan tantangan dan himpitan. Tapi percayalah, justru di sini menjadi titik tolak, batu ujian. Apakah engkau benar-benar mengandalkan Tuhan atau mengandalkan pikiranmu sendiri? Firman Tuhan pagi hari ini sekali lagi berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Minggu kemarin saya katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup membuka jalan, Allah sanggup menolong. Allah sanggup memberikan terobosan-terobosan baru di dalam hidupmu. Meskipun itu nampaknya atau diawali nampak kecil. Tapi percayalah, di tangan Tuhan yang kecil pun Allah sanggup untuk mengubahnya menjadi besar dan menjadi berkat. Ingat cerita Elia? Saat Elia mengatakan tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun, apa yang terjadi? Benar-benar tidak terjadi hujan. Tapi ceritanya tidak sampai di situ. Karena Elia berkata, tidak akan ada hujan selama aku mengatakan tidak akan ada hujan. Namun akan ada hujan selama aku mengatakan akan ada hujan. Maksudnya, dalam peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Di tengah-tengah krisis di mana orang sudah mulai kesulitan apapun juga. Karena hujan tidak datang selama 3,5 tahun. Satu peristiwa yang sangat mengerikan tentu saja. Hidup dalam krisis dan penuh dengan kesulitan. Tapi setelah semuanya itu lewat, lalu diceritakan setelah ada tanda kutip peperangan iman, di mana rakyat dibawa kembali untuk mempercayai Tuhan, untuk meninggalkan Baal, untuk meninggalkan dewa-dewa, untuk meninggalkan Asitoret, dan seterusnya. Dalam peperangan iman itu Elia menang. Kalau kita membaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18, dimulai ayat 41 sampai berikutnya. Ayat 44 saya bacakan langsung saja. Ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah 3,5 tahun tidak ada hujan, Elia mengatakan akan turun hujan lebat. Bahkan Elia sempat ngomong sama Raja Ahab supaya Ahab cepat-cepat makan, supaya ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab,
pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Elia itu aneh. Mengapa? Awan belum nampak. Tapi Elia berkata kepada Raja Ahab supaya cepat-cepat makan, minum, dan dia katakan sebab deru hujan sudah nampak, sudah kedengaran. Dia katakan pergilah dan makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bunyi derau hujan, awan aja belum nampak. Tapi setelah itu ganti dia ngomong sama bujangnya. Naiklah kamu, lihat, arahkan pandanganmu ke laut. Berangkatlah bujangnya untuk melihat ke laut. Ada awan? Tidak ada. Kosong, tidak ada. Diulangi sekali lagi dan itu dilakukan sampai 7 kali. 7 kali. Pada menengok yang ke-7 kali, disitulah bujang Elia melihat apa? Melihat awan. Namun besar, enggak. Awan itu kecil, hanya sebesar telapak tangan. Sebagaimana kita baca ayat 44 tadi. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Kecil karena telapak tangan itu apa artinya? Tapi sekali lagi, sesuai perkataan Elia, yang percaya kepada Tuhan, awan kecil ini tiba-tiba menjadi besar dan memenuhi langit. Derau hujan pun terjadi. Hujan lebat terjadi. Apa maksudnya ini? Sekali lagi kembali dari bacaan tadi itu. Untuk percaya Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yang kecil pun dipakai Tuhan, diberkati Tuhan menjadi besar. Awan yang hanya sebesar telapak tangan, oleh karena kuasa Tuhan, sebagaimana perkataan Elia, awan itu menjadi besar dan mendatangkan hujan lebat. Karena itu Yakobus berkata, doa orang benar bila didoakan besar kuasanya. Kalau hari ini kita diajak untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengandalkan Dia. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Artinya, jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Allah sanggup memberkati yang kecil jadi besar. Yang kedua, engkau masih ingat cerita Tuhan Yesus membuat mukjizat. 5.000 orang lebih dikenyangkan. Dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Sesungguhnya 5 roti dan 2 ekor ikan itu mustahil bisa mengenyangkan 5.000 orang. Jangankan 5.000 orang. Itu hanya cukup dimakan 2 orang. Tapi lihatlah, 5 roti 2 ekor ikan di tangan Tuhan. Tuhan memberkati 5 roti 2 ekor ikan itu sanggup mengenyangkan
ribuan orang. Bahkan diceritakan sisanya berapa? 12 keranjang. Luar biasa bukan? Sekali lagi, Allah pun juga berkenan memberkati setiap kita yang mau percaya dan mengandalkan Dia. Mungkin saat ini Bapak Ibu punya usaha, katakanlah kecil-kecilan. Oh, enggak apa-apa. Beranikah Bapak Ibu mempercayakan itu kepada Tuhan? Dan maukah Bapak Ibu bersandar kepada Tuhan? Tidak menggunakan pengertiannya sendiri, namun mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati yang kecil itu. Dibutuhkan kesetiaan imanmu. Dan dibutuhkan juga seberapa besar kamu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kerjakan terus dengan penuh iman, penuh percaya. Dan percayalah Tuhan sanggup memberkati. Usahamu yang kecil bila engkau percayakan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberkati, membuat engkau cukup. Saat-saat ini kan kita sering kali melihat dan berusaha. Piye ya carane? Bagaimana ya caranya? Supaya kita bisa mempertahankan hidup di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Usaha apa ya? Sekali lagi Bapak Ibu minta hikmat Tuhan. Berdoa terlebih dahulu. Percayakan usahamu kepada Tuhan. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Sudahkah engkau menyerahkan usahamu yang kecil itu kepada Tuhan? Sudahkah menyerahkan usahamu yang kecil itu di tangan kuasa Tuhan? Dan percayakah engkau bahwa lewat usahamu yang engkau anggap kecil itu akan menjadi besar oleh sebab berkat dan pertolongan yang sanggup mencukupkan segala keperluanmu. Akan saya tutup dengan apa yang baru saja saya lihat. Hari Senin kemarin saya pulang ke Juwana. Kakak saya mengajak saya untuk melihat saudara yang sakit. Dan itu adalah kakak saya sendiri. Jadi saya bersama kakak melihat kakak nomor 2 yang sakit, nengok. Di sana bukan cuma melihat kakak saya yang sakit, tapi saya juga melihat keponakan saya yang lagi usaha kecil-kecilan. Dan itu baru berjalan 2 hari. Hari pertama, kedua dia memproduksi, hari ketiga, keempat dia mencoba memasarkan. Di hari pertama ketika dia memasarkan itu tadi, dia sudah melihat hasil dari apa yang dia kerjakan yang kecil-kecilan itu tadi. Dan dari situ pula dia optimis bahwa apa yang dikerjakan itu nanti akan menjadi berkat. Bahkan bisa mencukupkan keperluan keluarga yang saat ini memang kondisinya sulit.
Tetapi oleh karena berkat Tuhan itu tadi dari usaha yang kecil ini, dia percaya bahwa akan menjadi besar dan menjadi berkat yang sangat besar juga. Terus terang ceritanya begini. Kakak saya yang nomor 4 mengundang ponakannya. Katakanlah kira-kira seperti ini. No, kamu mau ndak kerja? Bisa kok dikerjakan di rumah. Apa Le gitu. Karena ini adiknya bapaknya berarti ya om gitu. Tapi karena di desa manggilnya Le. Nak gelem kalau mau begitu, saya bantu untuk peralatannya. Buat aja es krim. Kalau kamu buat es krim, enggak ada istilahnya kamu rugi karena enggak laku. Enggak laku pun bisa kamu simpan dan bisa laku hari berikutnya. Enggak laku sehari, hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Enggak akan ada yang terbuang. Karena kalau enggak laku mungkin dibawa pulang, masukkan freezer, jadi lagi. Beda dengan jualan gorengan atau jualan masakan matang. Kalau enggak laku kan terbuang. Tapi es krim enggak. Itu modal kecil tapi untung besar. Tapi jawabnya ponakan saya ini bilang, lah enggak punya alat kok Le. Loh tadi kalau kamu mau kan saya sudah nyanggupi belikan alatnya. Mau enggak? Akhirnya mau. Dan benar. Es krim itu dibuat lalu dititipkan tetangga yang punya kios atau warung. Karena hari pertama, kedua kemampuan bikinnya atau produknya ini belum banyak, dia baru bisa menitipkan ke 4 tempat. Masing-masing 50, 50, 50, 50, 50. 4 tempat. Tapi puji Tuhan, di salah satu tempat itu tadi, dari 4 tempat itu tadi, 50 itu habis. Padahal itu hari pertama. Dan yang lain paling tidak masih separuh. Oke, kalau yang anggap aja separuh 25. Atau di rata-rata sehari itu tadi, masing-masing 25 saja. 4 tempat berarti berapa? 100. Laku 100 berarti. Padahal satunya dia untung bersih 1000. Berarti sehari-hari itu dia untung 100.000. Itu baru 4 tempat. Kalau dia nanti kembangkan dan memang sasarannya disarankan anak-anak SD, bisa dititipkan di anak-anak sekolah, di sekolah-sekolah SD, SMP di sekitar sana. Kalau itu nanti umpamanya gambarannya anak-anak SD sudah berangkat sekolah, dititipkan di kantin-kantin sekolah. Anggap saja sehari masing-masing tempat 50 saja. Dia sudah punya gambaran. Kembali sekali lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadilah sebagaimana imanmu. Maka iman itu pula yang akan mengerjakan. Sebagaimana Elia itu tadi. Baru akan ada hujan setelah aku mengatakan. Memang Elia berdoa sungguh-sungguh. Dan untuk mewujudkan doanya ini dia menyuruh bujangnya meskipun sampai 7 kali. Pada kali yang pertama nggak ada 6, nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada 4, nggak ada 6, nggak ada.
baru yang ketujuh. Itu berarti menunjukkan konsisten, menunjukkan kesungguhan untuk terus mempercayai. Tapi ingat, yang ketujuh itu ada nampak kecil. Tapi yang kecil itu tadi adalah hasil dari iman. Hasil dari iman dan Tuhan mengerjakan yang kecil jadi besar. Sekali lagi Bapak Ibu, yuk. Kalau Bapak Ibu juga ingin menikmati kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup yang tanda kutip sekarang ini penuh dengan kesulitan. Berdoa pada Tuhan, minta hikmat pada Tuhan, apa yang harus engkau kerjakan. Tuhan sanggup memberimu hikmat, Tuhan juga sanggup memberkatimu, meskipun itu nampaknya kecil, tapi percayalah akan jadi besar dan akan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita duduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Mampukan kami untuk mempercayai Tuhan, dan tolonglah kami untuk terus dan tetap mempercayai Tuhan. Dalam kondisi apapun, kami tetap percaya Tuhan Yesus baik. Penyertaan Tuhan kekal, firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih, biarlah apa yang kami dengar pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bertindak, sekali lagi tolonglah kami, tambahkan iman kami, mampukan kami untuk mengerjakan bagian kami, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami pun percaya itu menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Bapak Ibu, angkat tanganmu sekali lagi dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, tangan kuasa Tuhan yang dahsyat terkadang dan menopangmu, memberkati hidupmu, memberkati kehidupan rumah tanggamu, memberkati segala usaha dan karyamu, memberkati masa depanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati engkau mulai sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Sebab kasih setia Tuhan kekal dan abadi. Diberkatilah engkau dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati berkata, amin.